Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan memberikan tips bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis dan halaman secara otomatis, sekaligus memberitahu kalian bahwa kita tuh bisa gunain suatu aplikasi untuk mempermudah kita nih membuat daftar pustaka tanpa kita dengan cara manual, cara otomatis juga bisa gitu. Nah, jadi kemudian kali ini yang pertama kita akan menggunakan terlalu banyak ya. Oke. Kita akan beralih ke daftar isi secara otomatis dulu. Oke, baik. Langsung saja ya kita ke materinya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh sekedar cuman hanya yang penting-penting yang dimasukkan untuk dimasukkan ke daftar isi saja, tidak bersama dengan teks-teks yang lainnya. Jadi di sini saya akan memberikan contoh. Biasanya kita kalau menggunakan daftar isi itu pasti ada kata pengantar kan. Nah, kemudian kalau kita sudah klik seperti ini, nah kita tuh kita enter dulu, kita enter. Oke. Kemudian kalau sudah kita enter, kita beralih ke reference. Nah, salah, beralih ke page layout, sorry. Kemudian kita pilih breaks, kemudian kita pilih next page. Nah, kenapa saya katakan seperti ini? Karena nantinya kan kita akan membuat halaman secara otomatis. Nah, jadi kalau ingin membuat halaman secara otomatis itu saya sudah membandingkan dengan yang kita enter aja atau gimana. Itu dia bakalan susah, bakalan lebih sulit dibanding kita menggunakan page layout, kemudian kita klik breaks. Nah, itu akan lebih mempermudah kita nantinya untuk membuat halaman secara otomatis. Nah, kemudian, kalau misalnya kita pilih break, kemudian next page, nah dia akan beralih langsung ke halaman selanjutnya. Nah, jadi kemudian di sini ada daftar isi, enter lagi, page layout, kemudian breaks and next page. Nah, kemudian di sini pastinya ada bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab seterusnya. Bab 1, pendahuluan. Oke. Kemudian ada 1.1 latar belakang ya, contohnya. Kemudian pastinya nantinya kita tidak akan menggunakan 1.1 atau 2.1. Kita tidak akan menggunakan itu saja kan. Tapi pastinya dari subbab atau ya judul di bawah judul besar itu pasti ada lagi nanti judul-judul yang lainnya, judul-judul kecil yang penting dan harus ada di daftar isi. Contohnya seperti 1.1.1, misalnya pengertian, kemudian mungkin seperti abstraknya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian beralih ke 1.2, yaitu rumusan masalah gitu ya. Kemudian beralih lagi. Di sini ada 1.2.1
misalnya pokok permasalahan gitu ya. Nah, seterusnya. Kemudian kita lanjut aja ya sampai misalnya di sini tujuan atau manfaat gitu ya. Nah, oke sampai sini dulu. Kemudian kalau sudah seperti ini, berarti kan di bagian bab 1 itu berarti sudah habis gitulah ya. Pembahasannya sudah sampai situ saja. Kemudian kita ke page layout lagi, kemudian kita ke breaks, next page. Nah, mungkin di sini ada bab 2 atau bab seterusnya lagi atau apa. Nah, di sini saya akan mengisi dengan daftar pustaka ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita beralih ke atas dulu. Nah, nih kata pengantar. Kita blok, kemudian kita klik reference, kemudian kita ke add text. Nah, kita beralih ke level 1. Nah, setiap bab yang besar seperti kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 mungkin identitas, jurnal atau pembahasan, atau bab 3 dan seterusnya sampai ke daftar pustaka. Terus itu pokoknya yang bab gitu ya, kayak judul-judul besar. Nah, itu dia berada di level 1. Kemudian kita ganti warna teks, kita letakkan lagi di rata tengah. Begitu juga dengan seterusnya. Ini tetap masih level 1. Nah, kemudian bab 1 sampai pendahuluan add text. Nah, itu masih di level 1. Nah, kalau yang bagian latar belakang 1.1 itu dia masih berada sudah berada di level 2. Nah, seperti ini. Kemudian kalau yang 1.1.1 itu dia berada di level 3. Seperti itu ya guys. Lanjut juga ke abstraknya juga gitu. Nah, kemudian rumusan masalah itu masuk ke level 2. Oke. Kemudian 1.2.1 itu di level 3. Nah, tujuan ini di level 2. Oke. Kemudian kita beralih ke daftar pustaka. Daftar pustaka masuk ke level 1. Oke. Nah, kita sekarang beralih ke daftar isi. Kita enter, kita letakkan kursor di bawah. Kemudian kita beralih ke reference lagi. Kemudian kita klik table of contents. Nah, di sini ada 3 table of contents-nya. Saya pilih yang automatic table 1. Oke, seperti ini. Dia secara otomatis. Oke, ini kita blok. Mau kita blok atau tidak, mau kita bold atau tidak masalah. Itu tergantung selera masing-masing. Ini contents kita buang aja. Nah, itu untuk yang bagian daftar isi secara otomatis. Selanjutnya kita akan beralih ke halaman secara otomatis. Sekarang kita akan beralih ke bagian bagaimana sih penomoran halaman secara otomatis. Nah, di sini ini kita kecilin dulu biar lebih gampang kita lihat ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita letakkan kursor kita di bagian sini. Oke, bisa kita lihat ya. Kemudian kita double klik. Nah, kalau sudah seperti ini, kita beralih ke page number. Kemudian kita pilih bottom of page. Nah,
saya memilih bottom of page atau yang bagian nomornya itu berada di bawah. Kalau kalian mau berada nomor di atas bisa ke top of page ya. Kemudian saya pilih yang plain number 3. Oke. Nah, ini kan nomornya masih kecil ya. Jadi kita besarin dulu biar lebih gampang nantinya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini halamannya sudah ternomorin. Gitu ya. Nah, namun bisa kita lihat. Nah, ini kan bagian cover ya. Cover kan itu tidak ada tidak ada halaman, tidak ada penomoran gitu ya. Jadi bagaimana sih cara menghilangkannya? Nah, kita double klik di sini, kemudian kita blok. Nah, di sini ada different first page. Nah, itu kita klik. Nah, dia bakalan hilang hanya di halaman pertamanya aja. Nah, kemudian kita silang dulu lagi. Kemudian kita beralih ke kata pengantarnya lagi, karena kata pengantar di sini angka 2. Seharusnya itu kan kalau kata pengantar daftar isi itu kan kayak I1, I2 gitu ya. Kemudian kita ke format page number. Kemudian di sini kita pilih yang ini. Start at. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian yang ini juga kita ubah. Nah, oke. Ini kita ubah. Nah, sudah jadi. Nah, kemudian kalau yang bab 1, bab 2 itu kan pastinya dia pakai angka ya. Jadi di sini memang pakai angka, tapi di sini dimulai dari angka 3. Nah, jadi ini kita blok. Nah, kemudian seperti ini. Kita klik start at-nya. Oke. Nah, dia akan otomatis nomor 1, kemudian yang sampai seterusnya nanti itu bakalan mengikut. Nah, ini juga nomor 2 jadinya kan. Nah, oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita gedein dulu. Oke, kemudian kita beralih ke daftar isi. Ini tadi masih besar ya. Tidak apa-apa. Jadi bisa kita atur lagi. Oke. 12. Oke. Nah, kemudian kita beralih ke daftar isi. Nah, di daftar isi ini kan halamannya belum berurutan ya di samping-sampingnya ini. Kita klik. Nah, kita klik update table, kemudian update page numbers only. Ini oke. Nah, dia bakalan otomatis itu bakalan terganti kata pengantarnya di halaman keberapa, daftar isinya halaman keberapa, dan seterusnya. Nah, itu bagian dari penomoran halaman secara otomatis. Nah, kita sekarang beralih ke Mendeley. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke bagian Mendeley. Kita mau membuat daftar pustaka atau referensi secara otomatis. Nah, di sini bisa kalian lihat. Nah, di sini ada sedikit penggalan kata-kata, penggalan kalimat. Nah, di sini aku akan memberitahu kalian gimana sih cara mengumpulkan file-file ataupun referensi yang kita gunain nantinya di jurnal kita atau di makalah kita. Oke. Nah, di sini saya akan memberitahu gimana caranya kita ngumpulin referensinya gitu ya. Nah, di sini kan ada titik segitiga
kita balik. Nah, kemudian kita klik add files. Nah, kemudian akan muncul. Nah, dimana nanti kalian cari file kalian yang mau kalian letakkan di situ. Kemudian nanti kalian klik open. Karena punya saya sudah terletak di sini, jadi saya tidak akan klik open. Oke, saya cancel. Nah, kalau nanti sudah terkumpul semua di sini, nanti kita beralih ke file kita tadi. Nah, misalnya di bagian pengertian idealisme gitu ya, berarti kan sampai sini gitu ya. Nah, misalnya di sini tuh di sini kita klik, dan nantinya bakalan ada tercantum nama ahli, nama ahlinya yang mengatakan pengertian dari idealisme ini. Nah, gimana kita klik dulu, kita beralih dulu kursornya di sini. Kemudian kita ke reference. Nah, di sini di reference ini karena saya sudah mendownload Mendeley, secara otomatis di sini ada Mendeley-nya gitu ya. Nah, kemudian kita klik insert citation. Oke. Nah, karena kita sudah ada Mendeley, berarti kita go to Mendeley. Nah, kemudian yang mau saya masuk ini tuh yang bagian ini, yang bagian atas. Nah, kita klik sekali, baru klik cite. Nah, secara otomatis bakalan seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Ini tuh kalau seperti ini tuh namanya inroad. Nah, kalau misalnya footroot, kita beralih ke sini ya. Ini kan masih Chicago manual. Kalau mau misalnya itu kan di sini kan nama ahlinya dia berdekatan dengan kata-katanya gitu ya. Kalau misalnya kita mau letaknya di bawah, tuh bisa dari sini klik nih ya, baru kita klik ke Modern Humanities Research Association third nih. Nah, dia akan berganti jadi angka 1 di sini. Kemudian kita lihat di bawah. Nah, ini dia referensinya ada di bawah. Nah, seperti itu cara membuat Mendeley. Kemudian nanti kalau kita mau membuat daftar pustakanya, kita juga bakalan lebih gampang kalau misalnya apalagi ada seperti ini ya di bawah nih. Nanti tinggal kita salin, tinggal kita copy, terus tinggal kita pastekan aja di daftar pustaka kita, gampang. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk langkah-langkah membuat daftar isi secara otomatis, membuat reference ataupun membuat reference ya. Kalau daftar pustaka itu bisa secara manual. Nah, kemudian membuat halaman secara otomatis. Nah, semoga membantu kalian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang berbelit atau ada kata-kata yang salah yang saya ucapkan. Saya mohon maaf. Dan semoga ini sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.